Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Mas Adrian. Terima kasih sekali nih sudah menyediakan waktu Sore. sore-sore ini sambil menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sekali nih Mas Adrian atas waktunya. Mas Adrian ini saya perkenalkan singkat ini teman-teman. Mas Adrian ini adalah seorang arsitek. Sekarang masih bekerja di Alam Sutra gitu. Tapi beliau juga sudah lama mengembangkan Wakatu. Jadi nanti kita coba gali lebih lanjut Wakatu ini apa sih? Kenapa sih dia bisa membuat sebuah brand yang saat ini sudah dikenal luas di para penggiat interior gitu sebagai elemen dekorasi mereka gitu. Produknya juga ada di Vivere ya, ada di Vivere, ada di Ace Hardware kayaknya. Iya, Hardware juga Ya, ada. di Ace Hardware juga ada ya. Jadi sudah cukup terdistribusi dengan besar di retail-retail interior. Jadi kita akan bagi dua sesi ini, teman-teman. Sesi pertama ini cukup singkat, nanti kita akan tanya jawab langsung dengan Mas Adrian, gitu. Kita coba gali inspirasinya. Dan kemudian nanti di sesi kedua, teman-teman bisa silahkan unmute untuk berkomunikasi, untuk berdiskusi langsung dengan Mas Adrian. Atau juga kalau misalnya sambil kita lagi diskusi, teman-teman ada yang ingin bertanya langsung dengan Mas Adrian, bisa langsung dimasukkan ke kolom komentar. Jadi nanti kita akan bisa bacakan. Oke, Mas Adrian, Wakatu itu artinya apa sih, Mas Adrian? Sebenarnya untuk namanya sendiri, Wakatu nggak ada artinya. Itu cuma kita random aja bikin nama brand yang orang gampang ingat. Nah, jadi kayak Wakatu, karena kita juga di Wakatu sendiri itu tuh bisnis kita untuk membuat mini garden khusus untuk sukulen. Mini Jadi, garden. Okay. kita pakainya khusus untuk sukulen atau orang-orang lebih sering kenalnya kaktus. Makanya kita nyari namanya yang agak mirip dan gampang diingat, Wakatu. Oh, oke. Soalnya saya coba cari Google Wakatu ini artinya apa. Saya nggak ada, ketemu. emang nggak ada. Saya harus langsung tanya ke orang ya. Ya, jadi Wow. kalau artinya sendiri sih nggak ada. Wow, oke. Nah, ini ya. Iya. Jadi itu kaktus ya, Mas Iya. Adrian ya. Jadi ini tuh namanya terarium. Terarium itu terarium sendiri itu seni merangkai tanaman di dalam wadah kaca. Nah, tapi tanamannya itu bisa macam-macam. Cuma untuk Wakatu sendiri kita khusus untuk di sukulen atau kaktus. Untuk di kaktus. Karena emang ini yang paling gampang untuk maintenance-nya buat orang-orang awam. Ini ada kaktus yang bentuknya bintang ini? Oh, bukan. Kalau bintang itu hiasan, itu bintang laut yang dikeringin. Okay. Itu bintang laut yang dikeringin, itu cuma hiasan doang. Wow. Nah, bisa cerita, ini pelatihan ya ini, Mas Adrian? Iya, workshop. Jadi, kita sering banget ngadain workshop kerjasama dengan institusi atau brand-brand, terus sama cafe, kayak gitu. Biasanya kayak, kalau untuk brand, biasanya mereka buat customer gathering atau buat launching. Mereka ngundang media atau ngundang customer-nya untuk activity-nya bikin terarium, merangkai terarium. Kayak gitu. Oh, oke. Oh, jadi ini customer-nya si brand perhiasan ini Frank ini ya? Co. Kayak ini Frank Co. Kayak gitu. Oke, wow. Nah, Wakatu sendiri sudah berdiri berapa lama sih, Mas? Kenapa Mas yang punya latar belakang arsitektur itu punya ide untuk mengembangkan terarium itu? Jadi Wakatu ini sebenarnya udah berdiri udah lumayan lama, dari 2015 akhir lah. Nah, waktu itu saya bertiga sama dua teman saya, sama-sama arsitek. Yang satu Erna, teman kuliah saya, dan satu lagi Michael, teman kerja saya. Jadi kita bertiga tuh awalnya mikirnya karena kita sering pergi bareng, ngabisin uang, gimana caranya kita ngumpul itu malah menghasilkan uang. Jadinya, terus kita bertiga sama-sama arsitek, terus kita mikir apa ya yang berhubungan sama kuliah kita. Apakah interior, furniture, dan lain-lain, sampai akhirnya kita ngelihat kok terarium lagi eksis nih.
di dunia. Tapi di Indonesia masih jarang banget orang yang tahu. Dan sedangkan ini kita ngeliat prospeknya tuh bagus banget. Jadi waktu itu akhirnya kita mutusin yuk kita gabungin kuliah kita yang kita tahu gimana maksudnya soal ruang, soal bentuk, interior dan lain-lain. Jadi makanya kita coba belajar ngedesain si terrarium geometrik Wakatu ini kayak gitu. Wow. Nah, sejauh ini apa tantangan terbesar yang pernah Mas hadapi untuk mengembangkan Wakatu? Sebenarnya kalau tantangan paling besar adalah karena saya dan teman-teman saya itu kita masih kerja di kantor masing-masing. Oke. Jadi Wakatu ini bisa dibilang side job kita yang kita lakukan after office sama weekend. Jadinya mungkin untuk pengembangannya itu yang jadi agak sulit untuk Wakatu lebih besar lagi. Terus yang kedua juga dari soal pengiriman, karena terrarium ini geser dikit, goyang dikit, berubah bentuk, berantakan. Jadi kita pengiriman selalu jadi mahal banget. Sehingga kita kemarin terakhir akhirnya bikin untuk solusi untuk yang di luar kota atau yang mau pengirimannya lebih murah pakai Gojek, Gosen gitu, kita bikin sistemnya DIY. Jadi mereka harus merangkai sendiri. Tapi nanti kita kasih handling books dan lain-lainnya. Oh, oke. Oh, jadi mereka harus kayak kita beli barang di IKEA ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini yang di foto ini yang ini contoh kita kalau misalnya untuk momen-momen tertentu, season-season tertentu, kita bikinin hampers. Kayak yang ini hampers untuk Idul Fitri, kayak gitu. Oke. Nah, tadi berdiri tahun berapa, Mas Adrian? 2015. 2015 sampai saat ini sudah berapa banyak yang sudah diproduksi, kalau boleh tahu? Kalau dihitung-hitung sih susah ya. Maksudnya kita sebulan bisa produksi sampai bisa 20 sampai 40 tergantung pemesanan. Dan biasanya juga kan kita juga ada stok-stok barang juga di beberapa merchant. Jadi agak susah sih Bang dihitung kalau total produksi yang udah kita itu. Nah, kalau hampers tadi itu berapa itu nilainya? Kalau hampers yang kayak tadi itu yang boxnya kaca, terus di dalamnya juga ada terrarium yang mini, terus ada essential oil, terus ada cookies gitu. Itu kita harganya di angka 550.000. Nah ini kalau yang sekarang yang ini yang boxnya pakai kardus biasa itu lebih murah, jadi 475. Oh, oke. Wow, ini dari pasir. Terus tanaman yang kecil-kecil gitu. Nilainya jadi 500.000 gitu ya. Iya. Wow. Ya. Wow. Kreatif sekali. Nah, itu Mas Adrian sendiri itu setiap memproduksi, misalnya kita mau bikin line up baru, kalau kita lihat di Instagramnya kan ada model-model yang berbeda gitu. Inspirasinya itu didapat dari mana sih, Mas? Kalau inspirasi sih kita lebih sering ngelihat dari majalah atau di internet. Soalnya kan referensi bentuk-bentuk. Terus kalau misalnya kayak lagi banyak furniture atau home decor yang lagi ngetren bentuknya kayak gimana, warnanya yang lagi ngetren kayak gimana. Nah itu yang bisa jadi inspirasi kita sih. Wow. Nah ini kalau boleh tahu ini gimana ini? Cara merawatnya ini, Mas, seperti yang kita lihat sekarang ini? Nah, merawatnya itu makanya kita milih kaktus karena menurut saya paling gampang. Dia nggak harus ditaruh di outdoor. Kita bisa taruh di indoor. Jadi buat yang rumahnya, maksudnya kayak tinggal di apartemen atau kos-kosan, di kantor itu bisa ditaruh di dalam, di ruangan ber-AC. Terus kalau untuk merawatnya sih yang penting dia kena, di dekat jendela, jadi dia kena cahaya matahari. Terus disemprotnya juga cuma seminggu sekali, jadi nggak perlu sering-sering. Kayak gitu. Oke. Wow. Jadi lebih gampang. Sudah minim maintenance, modelnya juga arsitektural sekali ya. Kalau dilihat ini, saya juga lihat ini. Wow, ini arsitektural banget ini, memang karya anak arsitek. Nah,
menurut Mas sendiri, apa sih momen terbaik selama Mas Adrian menjalankan Wakatu bersama teman-teman? Momen paling baiknya sih karena mungkin kita juga kan semuanya itu kan anak kantoran, which Ya. is bosen lah rutinitas di kantor. Nah ini tuh kayak sesuatu yang beda aja buat kita, sesuatu yang bisa jadi terapi kita dari keluar dari stres gitu. Terus Oh, juga apa namanya kayak ketemu orang-orang banyak kalau kayak workshop, terus ngelihat antusias mereka pengen tahu banget soal terarium. Itu sih yang menurut kita bikin kita have fun. oke. Jadi memang fun ya. Maksudnya Nah, Mas juga sambil ngerjain eh, jadi dapat inner therapy untuk Mas iya, sendiri gitu. Terus bisa ketemu sama orang-orang lain waktu nah lagi ya itu dia, workshop. Wow. itu serunya. Nah, kalau boleh tahu, Wakatu itu tadi Mas sempat jelaskan sebenarnya. Nah, Wakatu itu kesempatan yang dimanfaatkan atau sebenarnya mimpi yang diwujudkan gitu. sebenarnya kalau waktu itu lebih ke kesempatan yang dimanfaatkan karena Oke. kita emang waktu itu memanfaatkan tren yang lagi eksis dan punya prospek yang gede, terus juga kita punya waktu luang di luar office juga yang lumayan agak fleksibel. Jadi makanya menurut kita ini kesempatan yang kita manfaatkan sih dibanding mimpi yang kita wujudkan, karena sebenarnya kalau untuk mimpi yang diwujudkan kita semua tuh punya passion masing-masing yang beda-beda. Jadi ini lebih kayak buat kita ngumpul aja sih. Oke. Malah meeting pointnya malah di sini ya. Iya. Wow. Ini bagus-bagus banget ini saya lihat. Nah ini yang buat tahun lalu kalau nggak salah. Oke. Ini. Wow. Kemasannya juga nggak pakai plastik ya. Oh enggak. Dulu kita sempat pakai plastik sama akrilik Oke. buat terariumnya bikin sendiri. Cuma ya itu seminggu pecah, lepas sampai akhirnya oke kita mutusin kita pakai materialnya kuningan sama kaca. Tapi kita pakai tukang. Karena ini agak Oke. susah untuk dibuat sendiri, ngelasnya dan lain-lain. Oh, di sini ada pengusaha kuningan ini, Mas Yoga. Nanti mungkin bisa langsung masuk. Boleh, boleh. Nah, um, ini pertanyaan yang kita kasih terus ke Nah, semuanya gitu. Kecuali kemarin ke Pak Yori, kita nggak ngasih ini. Jadi 2020 kerja kantoran atau entrepreneur, Mas Adrian, kira-kira? untuk sekarang sih aku sama Erna, partnerku, kita masih suka kerja kantoran kebetulan Oke, karena kita suka aja gitu punya rutinitas khusus dan rutinitas. lain-lain. Dan untuk entrepreneur sendiri sih kita sampai sekarang juga masih belajar, I masih see, nyari tahu kayak gitu. I see. Wow. Ini salah satu produk yang ada lampunya juga ya ini ya? Iya, kita kombinasikan dengan lampu, jadi bisa ditaruh di kamar atau di meja kerja, malam bisa dinyalain lampunya. Wow. Ini kaktus-kaktus ini didapat dari mana, Mas, di Indonesia? Oh, ini sih kita ngambil dari perkebunan langsung di Puncak di Lembang. Di Oh, Lembang banyak banget. jadi di Indo juga banyak kaktus-kaktus yang bagus begini ya? Iya, banyak banget. Oh, oke. Oke, langsung ke petaninya ya ini? Iya. Wow. Jadi juga turut memberdayakan petani kaktus juga dong? Nah, iya. Jadi kita juga emang ada beberapa petani yang jadi supplier kita. Biasa kita Ya. ganti-gantian. Terus juga belajar dari mereka juga cara ngerawatnya kayak gimana, yang bagus gimana. Terus kalau mulai rusak dan lain-lain juga kita bisa belajarnya dari mereka sih. Jadi belajar dari mereka udah 3 kali nih diulang. Belajar Oh dari iya. mereka. Oh iya. Oke. Katanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Katanya punya beberapa kepala. Mas kan bertiga nih. Dalam Iya. satu bisnis itu nggak mudah. Nah, bagaimana pendapat Mas Adrian? Dan bisa Oke. share nggak gimana pengalamannya ketika ada konflik gitu? Ini lumayan jadi itu kita juga masalah terbesar kita karena awalnya kita bertiga,
sampai akhirnya kita sekarang cuma berdua doang. Saya cuma berdua sama Erna. Teman saya yang Oke. Michael satu akhirnya dia untuk cabut. Alasannya karena kita bertiga tidak sepaham dalam soal bisnis ini. Jadi kayak saya sama Erna berpikir Wakatu adalah untuk sampingan, sedangkan teman saya yang satunya ingin mengembangkan Wakatu lebih besar lagi, ya makanya dia resign dari kantor sebelumnya. Nah itu yang bikin kita agak itu, tapi sampai akhirnya teman saya buat usaha sendiri dan berhasil, dan saya sama Erna sampai sekarang masih ikut mengembangkan Wakatu berdua. Jadi yang akhirnya yang jalan pemikiran yang sama, yang kita masih bareng-bareng sampai sekarang. Nah, gimana cara menyelesaikan konflik itu? Kalau yang kemarin sih itu, jadi akhirnya teman saya yang satunya akhirnya keluar, tapi kalau yang saya sama Erna sih sampai sekarang kita juga suka beda itu, cuma lebih ke kita bagi-bagi tugas sih. Oke. Jadi kalau misalnya ketika contoh paling gampang kayak hampers buat Idul Fitri, itu pasti kita idenya beda-beda. Cuma biasanya kita langsung bagi aja, karena yang menentukan isi hampersnya kayak gimana, saya yang menentukan desain ininya kayak gimana, marketingnya kayak gimana, dan kita juga kan udah punya kelebihan masing-masing. Kayak saya di bagian marketingnya, karena di bagian produksinya, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi ketika kita udah ngebagi tugas kita masing-masing dan kita udah tahu tanggung jawab masing-masing, itu yang bikin kita kehindar dari konflik sih, kayak gitu. Jadi kalau yang saya tangkap ada rasa hormat satu sama lain juga ya. Respect sih sama satu sama lain. Dan percaya ya bahwa partnernya akan bisa melakukan bagiannya dengan baik ya. Yes. Wow, oke. Ya, mungkin begitu sesi pertama. Terima kasih Mas Adrian udah sharing. Pasti banyak hal yang kita bisa pelajari dari sesi pertama ini. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, saya persilahkan bisa langsung di-unmute atau dituliskan di kolom komen juga nggak apa-apa jika ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman. Terbuka aja. Tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Saya nanya boleh ke Mas Adrian? Boleh ya, Pak. Boleh, silakan. Saya namanya Yohanes Sukiman, panggil Sukiman saja, Mas. Iya. Saya penasaran, ini kan satu masih kerja kantoran, kedua berarti meluangkan waktu setelah after office hour ya sama weekend. Cara masarinnya berarti kalau tidak lewat media online atau medsos, apa memang sudah punya langganan ini? Ini pertanyaan sederhana. Karena kalau produksi itu kan otomatis harus punya konsumen dulu kan, punya langganan gitu. Iya. Penasaran aja gimana masarin ini yang efektif tuh, Mas Adrian. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Thank you buat pertanyaannya, Pak. Kalau untuk media marketing kita sih masih utamanya kita dari online, paling utama di Instagram. Terus kita juga kerjasama dengan e-commerce khusus untuk home decor, kayak dekor rumah, terus rupa-rupa tuh kayak dari Informa. Nah, biasanya kalau yang e-commerce yang udah spesifik kayak gitu tuh emang user e-commerce-nya juga emang yang ingin mencari home decor. Nah, dari situ. Terus kita juga ada tempat-tempat buat stok. Kita ada dari Vivere, kita stok ke Vivere, terus itu juga ada di S Hardware, terus ada di Linoluna. Jadi emang kita selain yang online dari Instagram, yang ordernya per person, kita juga kerjasama dengan beberapa merchant kayak gitu, Pak. Oke. Iya. Thank you. Dan saya lihat juga ada account-nya di Tokopedia ya? Iya, cuma emang yang di Tokopedia sama di Shopee kita udah nggak aktif lagi, karena emang agak susah untuk pengirimannya. Biasanya banyak yang suka komplain gara-gara pas dikirim belum terangkai, karena emang tidak mungkin terangkai gitu kalau untuk dikirim ke agak jauh. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas
Parlindungan Revalino. Wah, ini yang penggiat foundernya NBA Pekanbaru ini. Mau tanya, barusan saya browsing, sudah banyak ternyata bisnis terarium di Indonesia. Apa sih yang membuat Wakatu itu lebih unggul daripada produk lainnya? Oh, oke. Thank you buat pertanyaannya. Jadi Wakatu sendiri sih, untuk sekarang kita masih termasuk brand yang paling besar untuk terarium di Indonesia, yang khusus terarium di Indonesia dari segi Spesifik follower ya. dan lain-lain. Terus juga kalau untuk keunggulannya sendiri, sebenarnya agak susah kita untuk mengungguli dari yang lain-lain, karena sebenarnya ketika kita produce desain baru, itu kompetitor pasti langsung ikut sama kayak gitu. Jadi itu yang memang agak susah Tantangannya sih di kita. situ Cuma ya. tantangannya di situ. Cuma yang alhamdulillah bikin kita masih survive adalah kita yang dulu termasuk pelopor. Jadi banyak yang percaya ke kita. Apalagi untuk merchant-merchant yang udah besar gitu, brand-brand yang udah besar kayak gitu. I see. Ya, itu selalu jadi tantangan ya untuk produk-produk itu. Iya. Karena nggak ada license-nya kalau bikin desain. Ya. Nah, kalau produksi itu produksi di mana, Mas? Mas Adrian, di Jakarta atau di Bogor? Nah, kalau untuk produksi sendiri, kita sebenarnya kalau untuk si rangkanya, si tempatnya itu, kita produksi di Cianjur. Kita ada tukang di sana. Oke. Cuma untuk yang ngerangkai tanamannya, terus nyusun media tanam dan lain-lain, itu kita di rumah partner saya, Erna. Jadi simpel sih, kita nggak bikin workshop gede kayak gitu. Iya. Oke. Wow. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Rahman. Selain kaktus, ada tanaman lain yang bisa jadi bahan terarium? Gitu. Banyak banget sebenarnya yang bisa dijadiin bahan buat terarium, tanaman-tanaman. Kayak contohnya yang paling sering dipakai itu lumut atau moss, itu paling sering buat dijadiin terarium karena dia bisa dibentuk jadi landscape. Jadi kayak jadi landscape suatu taman atau apa gitu. Terus yang kedua yang sering juga aeroplane. Itu yang tanaman yang nggak perlu pakai tanah, jadi langsung dimasukin aja di dalam terariumnya. Nah, itu juga ada. Jadi sebenarnya sih nggak cuma kaktus sih, cuma kenapa kita milih kaktus yang tadi sempat dibilang karena maintenance-nya yang paling gampang, apalagi buat orang-orang yang masih awam gitu, yang lagi pengen belajar berkebun tapi mereka nggak punya space-nya. Nah, ini dilanjutkan lagi nih sama Ibu Siti. Sudah pernah belum buat dengan terarium dengan pakai lumut itu, Mas Adrian? Oh, belum. Jujur kita belum coba ke arah sana karena emang marketnya juga masih belum banyak di Indonesia. Jadi kita belum ke arah sana dulu. Jadi masih fokus di kaktus atau sukulent. Jadi belum ada referensi ya, soalnya ini Ibu Siti tertarik untuk melihat referensi yang dimaksud. Oh, ini Ibu Aisyah. Namanya ganti. Ini Ibu Aisyah ini banyak membantu belajar dari mereka ini, Ibu Aisyah. Oke. Kemudian sambil nunggu yang lain bertanya, itu pasirnya dari mana ya, Mas Adrian? Oke, jadi ini foto yang ini kebetulan kita beberapa untuk terakhir ini untuk photoshoot kita emang nggak bikin ngerangkai beneran. Maksudnya dalam artian nggak seperti ini. Ini karena buat photoshoot doang, jadi kita pakai pasir doang. Jadi sebenarnya ada layer-layernya sendiri untuk nanam kaktus ini di dalam terarium. Jadi biasanya kita ada yang pertama tuh kita ada kerikil, biasa kerikil kecil. Itu yang paling dasar, itu gunanya karena biasanya kan kita kalau ada pot, di pot-pot tanaman kan suka ada lubang-lubangnya. Biar kalau air lebih tuh keluar. Nah ini karena bawahnya kita nggak ada lubangnya, kita ganti dengan si batu kerikil itu. Baru habis dari batu kerikil kita ada pasir malang.
atau charcoal, arang gitu. Ya. Itu buat ngefilter biar air yang mengandung nutrisi nggak ke bawah, nggak ke si kerikilnya. Batu. Oke. Habis itu media tanamnya sendiri si kaktus ini itu kita yang paling bagus adalah kita menggunakan campuran 1:1:1 antara kompos, sekam, sama tanah. I see. Nah, sedangkan pasir ini itu sebenarnya cuma hiasan doang. Dia cuma biar permukaannya jadi rapih. Itu doang Oke. sih. Ngasih tekstur yang rapi di atas ya. Iya. Oke. Nah, itu ada pertanyaan dari Mas Dion ini. Mas Dion ini foundernya Area 55 ini, studio visualisasi arsitektur. Pertanyaannya, next goal-nya Wakatu apa, Mas? Next goal-nya Wakatu sih kita pengen lebih banyak lagi memperkenalkan terrarium ke khususnya di Indonesia. Karena kita ke luar negeri agak susah dari segi tanamannya, butuh karantina. Jadi kita lagi proses untuk lebih banyak kerjasama dengan merchant-merchant besar buat lebih memperkenalkan soal terrarium ini sendiri. Kayak gitu. Mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, apa sih manfaatnya kita merawat terrarium ini, Mas, kalau boleh tahu? Ada manfaatnya selain terapi tadi itu? Nah, kalau untuk merawat terrariumnya sendiri sih, jadi kalau misalnya yang saya baca-baca dari artikel-artikel, kaktus ini sendiri tuh ngasih energi positif buat kita ketika ditaruh di ruangan dan kita berada di dekat si kaktus itu. Oh pertama. iya. Terus kedua juga bisa mengurangi radiasi yang dari gadget-gadget kalau kita taruh di ruang kerja. Oh ya? Itu. Terus ketiga juga jadi alternatif sih yang pasti sih ini bisa jadi alternatif buat kita yang nggak punya area atau lahan untuk berkebun. Jadi kita bisa sambil berkebun di dalam rumah kita. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Aisyah. Bagaimana untuk mencegah kelembaban? Karena nggak ada pori materialnya, tidak akan berlumut kah? Oh, jadi ini sebenarnya kalau yang kayak semua terrarium kita itu ada permukaan, ada sisi yang kebuka. Jadi nggak semuanya ketutup kaca, karena mereka tetap butuh udara juga. Jadi selalu ada yang area yang kebuka kayak gitu. Tapi dia memang nggak bakal berlumut, ada sisa-sisa di residu-residunya. Harusnya sih nggak. Kita so far sih nggak pernah ada. Yang penting karena si tanamannya sendiri dia butuh matahari. Jadi kita harus letakkan yang di dekat jendela yang kena matahari. Oke. Wow, pasti udah banyak juga sih ya yang menggunakan produk Wakatu sebagai elemen dekorasinya. Iya. Ini kalau dari Mas Yoga ini saya persilahkan ini yang dari Sampurna Kuningan. Ya, halo Mas Adrian. Halo. Ya, Mas tadi kan cerita ya, tadi kan katanya kalau bikin model baru kan pasti ada kompetitor yang mengikuti modelnya gitu kan. Nah, biasanya kalau setelah itu kan mereka pada banting harga. Nah, kira-kira di Wakatu ini ada gitu nggak? Mungkin udah bikin model baru, akan ada kompetitor, bikin yang sama dengan harga yang lebih murah, katakanlah. Nah, itu ada trik nggak dari Mas sendiri untuk gimana supaya konsumen tetap ke Wakatu, bukan ke yang lain gitu, meskipun banyak yang lebih murah dari Wakatu gitu. Oh, oke. Thank you for pertanyaannya. Nah, kalau untuk kayak trik-trik marketing gitu sih kita sering lakuin. Biasanya kita lebih ke bundling, terus juga kita juga untuk si produk-produk baru juga kita lebih banyak promosiinnya. Cuma kalau untuk diskon-diskon sih kita biasanya buat momen-momen tertentu sih. Jarang kita ketika produk baru kita langsung diskon karena biasanya produk baru malah yang lebih istilah kayak new arrival tuh lebih banyak yang minat kayak gitu. Oke. Wow. Ya, mungkin banyak sekali yang kita pelajari ya hari ini, kayak selalu berinovasi, terus bagaimana caranya maintain komunikasi dengan baik dan rasa hormat dan percaya ke
partner kita dalam bisnis gitu, kreasi-kreasinya Mas Adrian gitu. Mungkin Mas Adrian kapan-kapan kasih pelatihan online ya buat teman-teman di belajar dari mereka. Bisa. Bahannya dulu nanti. Jadi kita Bisa. siapkan semua, terus kita belajar langsung sama Mas Adrian gitu. Iya, bisa. Jadi teman-teman mungkin begitu saja ya sesi sore hari ini. Atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh ini ya itu ada yang setuju tuh dari Bang Parlin bikin workshop online gitu. Mungkin nanti Siap. coba kita atur waktunya dengan Mas Adrian nih supaya teman-teman yang di rumah bisa punya kegiatan Mas yang bermanfaat. Iya. Aduh. Terus rambutnya kece nih kata Mas. Makasih. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mas Adrian. Mungkin Mas Adrian ada satu kata yang ingin disampaikan lagi mungkin ke teman-teman belajar dari mereka. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan? Pesannya sih coba cari sesuatu kalau untuk pengen mulai bisnis sih yang paling penting adalah mencari sesuatu yang di luar sana lagi ngetren tapi di Indonesia kira-kira prospeknya bakal bagus. Menurut saya sih itu bisa jadi alasan untuk mulai bisnis baru. Itu yang base-nya dari Wakato mau mulai bisnis. Oke. Gitu sih. Jadi cari referensi ya. Ya. Wow, oke. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir, yang menyediakan waktunya di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menjelang berbuka bagi teman-teman yang sedang berpuasa. Itu saja dari kita sore hari ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Yoga, Kak Mahfud, Pak Yohanes. Terima kasih semua yang udah hadir, Mas Dion, Ibu Aisyah, Mbak Inggit, Mas Aris, Mbak Riza, Dewi, Mas Kadafi, Bang Franky, Kak Andi, Kak Nur, Kak Anggoro, terima kasih. Kak Kristinika Belinda, terima kasih sudah hadir.